eh, dalam gerakan ngocok itu menimbulkan sensasi semangat. Serius. E-Talk, Entrepreneur Talking with Ade Nadira. Hi friends, welcome to Ade Nadira YouTube channel. Friends, jatuh bangun dalam berbisnis adalah hal yang mau tidak mau harus dilewati oleh para entrepreneur. Nah, yang paling penting adalah gimana cara mereka dalam menghadapi segala rintangan dan hambatan. Friends, kali ini saya mau mengajak kalian untuk mendengar sharing dari dua brother entrepreneur muda yang memulai bisnis dari zero bahkan minus, lalu jatuh dan berhasil bangkit kembali. Bahkan saat ini bisnisnya jauh lebih besar. Yuk kita lihat bisnis profile dari entrepreneur muda berikut ini. Kocok sendiri atau dikocokin? E-Talk, Entrepreneur Talking with Ade Nadira. Wow friends, hari ini kita kedatangan dua founder dari Ngoco Es Kopi. Wah, dua laki-laki dengan satu orang wanita. Well, terima kasih banyak guys sudah mau datang dan hadir hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke tanya-tanya lagi lebih dalam mengenai Ngoco Es Kopi, boleh dong perkenalan diri dulu? Yang mana dulu? Yang lebih muda apa yang lebih tua? Atau yang lebih muda? Oke. Kenalin, saya Arya Sabita. Saya founder Ngoco Es Kopi. Panggilan Kak San. Kak San. Hai Kak San. Oke. Saya Arya Gastia sama foundernya juga Ngoco Es Kopi. Panggilannya Arya. Iya. Kak San dan Kak Arya. Wah, keren banget ya friend ya. Hari ini kita kedatangan dua orang founder ini, dimana mereka usianya masih sangat muda sekali, mungkin seusia saya. Mungkin. Oke, boleh sharing sedikit nggak Kak? Apa aja kegiatannya akhir-akhir ini? Oke, kegiatan hari ini sih masih kita sibuk di bisnis. Oke, tetap fokus di bisnis. Fokus di bisnis. Apalagi sekarang kan masih Iya, betul. masih putar otak sih, sibuk putar otak. Tapi nggak kelihatan sih muter-muter Nggak otak. ada putar otak, santai-santai ya. Santai-santai aja. Jadi tetap fokus di bisnis ya. Selain bisnis ada kesibukan apa? Mungkin ada hobi atau apa yang sekarang ngikutin nih. Banyak kan ada naik sepeda mungkin atau lari atau ngikutin hashtagnya anak muda sekarang nih, kaum rebahan mungkin ikut tidur-tiduran gitu. Yang tadi kayaknya. Tapi rebahannya kita rebahan bertapa kayaknya. Jadi sambil melihat situasi kayak gini, terus permintaan apa dan lain sebagainya mungkin. Oke, berarti tetap walaupun rebahan tetap positif ya, positif dan produktif. Keren banget nih. Nah, boleh cerita sedikit nggak asal mulainya dari Ngoco Es Kopi ini sendiri? Mungkin dari mulainya ada Ngoco Es Kopi ini Dari tahun berapa? perjalanan bisnis atau gimana? Historinya aja dulu sih. Ngoco Es Kopi kita udah hampir 3 tahun sih. 3 tahun. Lah, hampir Oke. 3 tahun. 2,5 tahun itu awalnya di Kita buka outlet dulu di daerah Renon. Dulu Daerah sebenarnya Renon. outlet itu bukan store gede. Oke. Konsep kita gerobak dulu. Oke. Konsep gerobak dari awal dan sampai sekarang udah sampai 15 outlet ya. Sekarang masih Wow, 3 tahun 15 outlet. belum 3 tahun, hampir mau. Hampir 3 tahun. Langsung nggak bisa ngomong saya. 3 tahun 15 outlet. Berarti diawali dulu awal-awal itu dengan staff berapa mungkin yang di gerobak itu? Kita pertama staff cuma aja 1 orang. 1 orang. Dan saya juga terjun sendiri saat itu. Oke. Saya terjun sendiri sama ada juga salah satu staff. Konsep kita dulu itu gerobak sih, dibilang gerobak kecil, belum kayak sekarang. Jadi karena kita ngelihat perjalanan permintaan customer mulai menambah, Iya. bagus, kita rubah konsep ke outlet yang lebih besar. Tapi Oke. nggak konsep dine-in, kita masih store kecil, dan itu pindah ke depan. Dulu kan di Renon, sekarang pindahnya ke depan, di seberangnya. Oke. Buka store kecil, terus untuk berkembang itu kita juga ada investor, kita bilang investor, untuk agar grow-nya lebih cepat. Keren banget loh, dari hanya satu yang konsepnya itu ibarat kata gerobak. Dulu gerobak gitu. cuma bertahan sebulan. Oke. Dulu kita 1 bulan gerobak, karena grow-nya bagus banget, tuh sale-nya bagus, kita rubah ke store. Oke. Langsung ke store. Nah, ini menarik sekali ya, hanya dari 1 dan tidak sampai 3 tahun sudah hampir menelurkan 12 dan mungkin akan berkembang lagi terus. Yang kita mau tanya sedikit ini background-nya dari Kak San sama Kak Arya ini memang basicnya ini di bisnis
atau apa ya? Kita di bisnis. Kita berdua dari dulu emang bisnis. Basic kita bisnis. Basic bisnis, maksudnya dari background pendidikan juga bisnis yang diambil berarti. Bisnis. Oke, background bisnis dan akhirnya memutuskan untuk mengembangkan Moco Es Kopi. Ya. Nah ini berkaitan dari story, kita mau tanya-tanya langsung ke produknya nih. Nah kenapa yang dipilih berbisnis kok dipilihnya kopi ini gitu? Dengan konsep yang kita lihat packagingnya ini kan hampir mungkin dulu nggak kepikiran dari orang ya, karena konsep yang ngopi kan pasti mikirnya tuh pakai gelas, harus anget-anget diminumnya gitu kan. Nah ini boleh cerita ya, kok sampai mikirin produknya kopi dikemas dan bahkan ada dinikmati dengan ice lah saat ini. Jadi karena memang kita suka ngopi orangnya, Oke. kita biasanya di sela-sela kita mikir bisnis dan lain sebagainya, kita refreshnya dengan ngopi. Oke. Jadi kita sering ngopi. Ada suatu ketika kita berpikir kenapa kopi selalu seperti itu saja. Iya, iya. Sedangkan kita anak muda kan otaknya liar banget nih, jadi bisa dibawa kemana-kemana, lebih kreatif lah. Iya. Pada suatu ketika kita sempat main ke luar Bali, itu kita melihat beberapa kedai kopi yang ada di event-event nikahan. Nah pada waktu itu mereka kemas kopinya dalam bentuk cup seperti ini. Jadi waktu itu kondangan keluar Bali gitu ya. Jadi kondangan ke sana dikasih minumnya kayak gitu kopi. Ya, Oke. Nah dari situ kita juga memang sedang mengulik-ulik nih mau bisnis apa lagi. Iya, iya. Nah dari situ kita ngobrol-ngobrol sambil bercanda sama teman-teman. Nah waktu itu kopinya itu disediakan dalam bentuk kemasan seperti ini. Tapi perlu proses ada gula masuk dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita mikir ini kok nggak efisien banget ya. Kita harus bongkar lagi cupnya. Berarti disiapin juga sendoknya untuk ngaduk dong ya? Iya. Mirip seperti itulah. Iya, kalau iya, kita bisa iya. bilang. Terus karena kita memang orang yang suka bercanda nih, apa yang diaduk dibuka? Kamu kan pintar ngocok nih, ya udah dikocok Oke. aja. Nah, Jadi mulai itu. dari situ Ya, kepikirannya untuk kenapa nggak kita bawa ya, konsepnya kayak unik. Nah dari situ kita berangkat pulang ke Bali, terus ya udah buat itu aja gitu. Oke, ini brandnya ini ya berarti ya. Yes. Berarti kalau kita mau minum harus dikocok dulu. Kocok dulu. Berarti nggak nyiapin sendok untuk segala macam. Wah, keren banget ya friendnya. Jadi benar-benar menarik sekali. Kenapa? Karena bikin suatu konsep yang berbeda dan itu bisa diterima di masyarakat. Padahal kalau kita lihat zaman dulu lah gitu, belum dikenalnya kopi-kopi yang lain masuk juga dengan kemasan seperti ini. Mereka menggunakan produk yang ibarat kata harus disajikan dengan gelas dan masih panas. Dan ini dengan hanya kemasan seperti ini dan penggunaannya tinggal dikocok aja seperti ini konsepnya sangat menarik sekali, friend. Tadi karena kondangan, jadi melihat ada peluang bisnis nih dari kopi ya, yang memang waktu pada saat itu belum ada di Bali nih. Nah, tadi cerita juga nih dari Kak Arya, gimana caranya nih untuk minumnya? Ngocoknya ya. Iya. Oke. Jadi ini kenapa kita buatkan konsep ngocok? Oke. Karena satu, dalam gerakan ngocok itu menimbulkan sensasi semangat. Serius. Oke. Ini kalau kita Sekarang aja saya dengar udah semangat. jadi pada saat kita ngocok ada gerakan energi ngocok Oke. ini itu membuat semangat, stimulan semangat lah. Iya. Selain dari yang harus tercampur ratanya bahan di dalam, terus kemudian juga es batunya ini agar pendinginannya maksimal. Oke, jadi ada historikalnya kenapa sih harus betul. Jadi dari sisinya secara mentali, berarti kita gimana biar menambah energi kita nih, gitu ya, euforianya dapet. Terus yang kedua biar lebih merata ya, baik dari bahan-bahan di dalamnya itu. Gitu. Jadi ini mau dikocok kan? Mau dikocok? Oke, Boleh dikocokin deh. Jadi sebelum itu aku kocok dulu. Biar agak lama dikit. Oke, ada yang ini. Oh iya, terima kasih. Boleh sambil dinikmati berarti. Nah, ngobrol-ngobrol kalau ketika memulai suatu bisnis ini kan kita anggap brand baru lah. Ketika baru masuk ke Bali, ini kan belum ada orang atau saingan yang melakukan hal yang sama nih untuk pasar ini. Nah, tentu ketemu beberapa rintangan ya, teman-teman ya. Boleh nggak sharing sedikit apa aja yang ditemuin nih? Misalnya kesulitannya, aduh, aku udah biasa minum kopi anget-anget, tiba-tiba kok dingin gitu. Nah, itu pasarnya seperti apa sih yang teman-teman lakukan gitu? Jadi awal mula kita buka Moco Es Kopi ini, awalnya belum ada orang yang buat konsep seperti ini. Jadi kopi dikemas dengan apa namanya? Konsep kopi to go cepat gitu, karena kita ngelihat editnya orang, beberapa orang itu ada yang perlu kopi tapi nggak suka nongkrongnya. Jadi ada beberapa orang alasannya, aku mau ke coffee shop nih, aku harus make up dulu, ada yang malas seperti itu, tapi mereka butuh kopi.
Iya. Nah dari situ kita ngambil market orang seperti itu, ditambah lagi kita khawatir akan anak muda tentang kegalauannya mereka. Jadi awal terbentuknya ini itu gara-gara ada problem banyaknya anak muda yang nge-share tentang kegalauan. Jadi isinya di sosial media waktu itu adalah curhatan mereka tentang kegalauan. Jadi banyak yang galau lah pada zaman itu ya. Yes. Pas dong ya berarti momentumnya. Iya pas. Jadi karena galaunya mereka, kita buatin produk yang bagaimana caranya mengobatin galaunya mereka. Yaitu dengan semangat. Jadi konsepnya masuk semua di sini. Dengan semangat itu kita buatin seperti tadi. Cara menikmati ngocok es kopi ini dikocok, jadi menstimulan otak juga untuk membuat semangat. Juga ada kata-kata lucu di sini, di belakangnya ini. Jadi, ini kata-katanya standar apa ada berbeda-beda? Ada berbeda-beda. Beda-beda. Ada Setiap seasonal. bulan kita ada pergantian 5 kata-kata. Oh, iya. Oke, jadi pada saat mereka terbiasa share tentang galau di sosial media, kita ciptakan kata-kata ini untuk mereka buat untuk ke teman-temannya agar galaunya itu hilang. Jadi di sini ada kata-kata lucu yang buat mereka ini lucu ya. Kita kodein ke teman-teman jadi galaunya hilang gitu. Nah ada konsep nih, kalau kita lihat hashtagnya orang kan banyak banget yang bilang dare to be different. Nah tentu untuk masukkan brand ini ke Bali ini kan juga sesuatu yang berbeda. Dan terus terang kalian berdua berani untuk melakukan itu. Nah itu merupakan tantangan yang cukup berat lah menurut saya, itu challenging sekali. Dimana hanya dengan kedai dan kalian memikirkan gimana caranya hanya ibarat kata drive thru lah ya. Kalau kita bicara McD mungkin itu drive thru doang, tinggal pesen, tinggal ambil, orangnya bisa diminum di mana aja. Nah tentu ketemulah beberapa halangan atau rintangan lah teman-teman ya. Nah yang bikin ibarat kata nih kalian tetap melakukan ibarat kata tetap survive dan akhirnya bisa sampai dengan 12 outlet sampai saat ini nih apa ya kira-kira? Jadi di awal memang pasti semua untuk menciptakan sesuatu ada kesulitan kan. Iya betul. Nah karena background kita memang ada di bisnis, kita juga belajar dari kesalahan sebelumnya. Nah kita tarik kesimpulan karena marketnya anak muda, kita punya 3 step untuk bikin produk kita sampai diterima. Jadi kita pelajari itu ada 3 step. Di awal kalau kita mau menciptakan sesuatu yang baru, kita perlu buat produk kita itu menjadi hype dulu, terkenal dulu. Kita buat waktu itu desain layout kita ada kata-kata yang membuat orang itu secara tidak langsung foto lucu. Jadi kita ajak mereka untuk berfoto, di belakang tulisan kita buat hashtag waktu itu ngocok sendiri atau dikocokin. Berarti bikin sesuatu yang meningkatkan kekepoan para customer di luar ya. Jadi mau menarik perhatian mereka itu dengan sesuatu yang kalau bisa dibilang unik. Jadi pada saat mereka banyak foto, mereka share tentang layout itu, produk kita boom. Jadi dengan kata lain mereka mencari tahu ini apa sih ngocok sendiri atau dikocokin ini. Mereka mulai mencoba. Nah di situ pada saat mereka mencoba muncul respon, ada yang suka, ada juga yang kurang suka. Itu yang step pertamanya. Tapi kalau melihat dari suka dan nggak suka, menurut Kak Arya sendiri seperti apa? Kalau dari segi rasa, kita nggak pernah bilang produk kita itu rasanya enak. Karena enak itu adalah selera. Yang kita buat adalah bagaimana caranya mereka harus semangat setelah minum produk atau menikmati produk kita. Jadi kita fokusnya ke situ. Kemudian kita selalu berbenah untuk menciptakan produk yang dari sebelumnya kalau memang ada review yang kurang bagus, kita tingkatkan lagi lebih bagus. Berarti sambil otodidak, sambil review, sambil melakukan ibarat kata review pasar lah ya pada saat itu ya, dan hasilnya maksimal kita bisa lihat ya sampai saat ini ya. So friends, untuk melihat suatu peluang bisnis, sebenarnya peluang bisnis ada di sekeliling kita, setuju ya? Karena ketika salah satu contohnya yang dilakukan oleh para founder muda ini, mereka hanya melihat peluang yang ada di sekitar. Pada saat itu mereka pergi ke luar Bali dan melihat langsung bahwa ngopi bisa dilakukan loh, bukan hanya menggunakan gelas dengan seduhan air panas, tapi bisa dilakukan dengan kemasan cantik seperti ini, dengan dingin, dan bisa ibarat kata bisa dilakukan take away lah pada saat itu. So teman-teman, lihatlah peluang apapun yang ada di luar sana, dan jangan khawatir, apapun yang kalian lakukan asal didasari dengan tujuan dan targeting yang jelas, semua akan bisa didapatkan dengan hasil yang maksimal. Ini terbukti apa yang dilakukan oleh mereka, dimulai dari hal kecil, mereka bisa menciptakan dan meng-create suatu produk yang mungkin tidak bisa dilihat atau dipandang sebelah mata pada saat itu, dan akhirnya tercipta. Mereka memiliki brand. Saat ini mereka memiliki 15 outlet
outlet di Bali. Oke, tadi bahasannya sangat bagus sekali. Kalian udah melihat kesempatan orang yang datang untuk ngopi, diem di kedai kopi kan take time. Mereka harus prepare dulu nih, biar kelihatan cantik lah, dandan dulu, atau terbentur waktu, dan lain-lain lah. Nah, kalau kita bicara dengan bisnis, pasti mereka memerlukan target market, disegmented lah market, kira-kira yang apa sih yang cocok buat bisnis kita, entah itu ibu rumah tangga, entah itu pekerja, entah itu ibarat kata dia anak muda. Nah, kalau dari Ngoco Es Kopi sendiri target marketnya boleh sharing ke kita nggak ya? Untuk target market memang kita lebih ke anak muda, di mana mereka berprofesi sebagai pekerja, mahasiswa, pelajar juga yang tingkat stresnya lumayan tinggi. Nah karena sensasi tadi ya, jadi mereka biar dapat ketemu nih, biar yang galau tiba-tiba berubah jadi nggak galau lagi gitu ya. Kalau kita bicara tadi target marketnya adalah anak muda, tapi kenyataan di lapangan kan pasti berbeda ya. Pasti mix lah ya, tapi mayoritas tetap yang ditargeting adalah mahasiswa. Nah itu boleh sharing ke kita nggak? Kenapa sih anak muda? Dan kalau kita lihat dari kapan hari kan saya dapat main nih ke outletnya teman-teman. Nah di outlet sendiri itu kan sebenarnya kalau kita lihat dia kan nggak terlalu besar nih. Kenapa kalau anak muda kan identiknya pasti kayak tempat tongkrongan yang mungkin bisa Instagramable, bisa dipoto bareng, mulai seperti itulah. Nah boleh cerita sama kita nggak? Kalian kok melihat ini sebagai peluang nih buat anak muda kayak gitu? Balik lagi seperti tadi. Jadi kita lihat banyak anak muda yang benar-benar galau, stres, tapi nggak punya pelampiasan, istilahnya. Jadi kita ciptakan mereka pelampiasannya dengan ngocok. Dengan kata-kata yang tadi ya, berarti ya. Kita juga melihat banyak anak muda yang sebenarnya pingin menikmati kopi, cuma mereka nggak bisa menikmati kopi karena mindset mereka kopi adalah pahit. Jadi di situ kita ciptakan bagaimana kopi itu tidak semenyeramkan itu. So yang menarik di sini adalah friends, untuk dari Ngoco Es Kopi sendiri yang mereka lihat peluangnya adalah ketika orang atau anak muda sebagai target mereka untuk mencari suatu pelampiasan kegalauan, mereka membuat dan meng-create-nya kebutuhan dari milenial itu dengan cara seperti ini, dengan kata-kata yang mungkin menarik hati buat mereka. Betul ya, dan juga cara untuk minumnya pun dibikin semenarik mungkin. Nah sebenarnya ini adalah peluang yang sangat bagus sekali. Kenapa? Mereka memanfaatkan situasi atau momentum yang ada, mereka mengambil dan mengadopsi, sedang melakukan inovasi agar hasil lebih menarik buat mereka. Kocok sendiri atau dikocokin? Ngocok sendiri.